selaku Nabilah Indah Safitri dengan NPM 21542010001 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, akan menjelaskan mengenai pengenalan pupuk. Selamat menyaksikan. Number 1. Pertama, pengertian pupuk. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Tanaman membutuhkan 13 macam unsur hara esensial. Yang pertama, ada unsur hara makro yang terdiri dari N, P, K, S, Mg, dan Ca. Dan unsur hara mikro ada Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, B, dan Mo. Dan kurang lebih 5 unsur hara non-esensial atau fungsional, yaitu ada Na, Co, V, Si, dan Ni. Ke-13 unsur hara esensial wajib diperlukan tanaman untuk metabolisme yang sempurna. Sementara itu, 5 unsur hara non-esensial dalam beberapa hal mampu berfungsi atau menggantikan sementara peran beberapa unsur hara esensial. Kekurangannya, hanya salah satu hara esensial akan menyebabkan keterbatasan produktivitas. Dalam aspek hara, produktivitas tanaman dibatasi oleh hara yang paling minimal. Number 2. Yang kedua, pupuk organik. Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan dari bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. Dari sisi bahan baku, ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan, atau campuran keduanya. Dari metode pembuatan, ada banyak ragam seperti kompos aerob, bokashi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi wujud, ada yang berwujud serbuk, cair, maupun granul atau tablet. Secara umum, pupuk organik dibedakan berdasarkan bentuk dan bahan penyusunannya. Dari segi bentuk, ada pupuk organik cair dan padat. Sedangkan dilihat dari bahan penyusunnya, terdapat pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan tanaman, baik tanaman sisa panen maupun tanaman yang sengaja ditanam untuk diambil hijauannya. Tanaman yang biasa digunakan untuk pupuk hijau diantaranya dari jenis leguminosa atau kacang-kacangan dan tanaman air atau azolla. Jenis tanaman ini dipilih karena memiliki kandungan hara, khususnya nitrogen yang tinggi serta cepat terurai dalam tanah. Pengaplikasian pupuk hijau bisa langsung dibenamkan ke dalam tanah atau melalui proses pengomposan. Pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan seperti unggas, sapi, kerbau, dan kambing. Secara umum, pupuk kandang dibedakan berdasarkan kotoran hewan yang kencing dan tidak kencing. Pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang dihasilkan dari pelapukan bahan organik melalui proses biologis dengan bantuan organisme pengurai. Organisme pengurai atau dekomposer bisa berupa mikroorganisme ataupun makroorganisme. Mikroorganisme dekomposer bisa berupa bakteri, jamur, atau kapang. Sedangkan makroorganisme dekomposer yang paling populer adalah cacing tanah. Dilihat dari proses pembuatannya, ada 2 metode membuat pupuk kompos, yaitu proses aerob melibatkan udara dan proses anaerob tidak melibatkan udara. Pupuk organik berperan untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman. Setidaknya ada 5 manfaat, yakni sebagai sumber nutrisi tanaman lengkap, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan daya simpan air, dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas biologi tanah. Number 3. Yang ketiga, pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Pupuk anorganik kebanyakan merupakan pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia.
Pupuk anorganik diproduksi di pabrik-pabrik pupuk dengan mencampur bahan-bahan kimia dengan tingkat kadar hara yang tinggi. Contoh pupuk anorganik adalah pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, pupuk ZA, dan lain-lain. Contoh pupuk anorganik yaitu 1. Urea mengandung unsur nitrogen, 2. SP36 mengandung unsur fosfor, yang ketiga NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Keunggulan pupuk anorganik. 1. Pemberiannya dapat terukur dengan tepat karena takaran pupuk anorganik umumnya pas. 2. Kebutuhan akan hara terpenuhi dengan perbandingan yang tepat. 3. Pupuk anorganik tersedia dalam jumlah cukup. 4. Pupuk anorganik mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit dibandingkan pupuk organik. Kelemahan pupuk anorganik. 1. Unsur hara mikro sedikit. 2. Penggunaan pupuk anorganik terus-menerus bisa merusak tanah. 3. Perabukan pupuk anorganik yang terlalu banyak bisa membuat tanaman mati. Number 4. 4. Cara pemberian pupuk. 1. Pemupukan melalui akar tanaman. Pemupukan melalui akar tanaman bisa diartikan sebagai pemupukan yang diberikan kepada tanaman melalui akar. Caranya tentu sudah jelas, yakni mengisi tanah dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman budidaya tumbuh subur dan memberikan hasil memuaskan. Pada umumnya, pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan secara disebar atau broadcasting, ditempatkan di antara barisan, dan ditempatkan dalam lubang. 2. Pemupukan dengan cara disebar atau broadcasting. Pemupukan dilakukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah-tanah di sekitar pertanaman atau pada waktu pembajakan atau penggarukan terakhir. Dilakukannya sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Beberapa pertimbangan untuk menggunakan cara ini adalah 1. Tanaman ditanam pada jarak tanam yang rapat, baik teratur dalam barisan maupun tidak teratur dalam barisan. 2. Tanaman mempunyai akar yang dangkal atau berada dekat dengan permukaan tanah. 3. Tanah mempunyai kesuburan yang relatif baik. Yang keempat, pupuk yang dipakai cukup banyak atau dosis permukaan tinggi, daya larut pupuk besar, karena bila daya larutnya rendah, maka yang terserap tanamannya sedikit. Cara pemupukan ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi, kacang-kacangan, dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam rapat. Kerugian cara ini ialah merangsang pertumbuhan tumbuh pengganggu atau gulma dan kemungkinan pengikatan unsur hara tertentu oleh tanah lebih tinggi. 3. Pemupukan dengan cara ditempatkan di antara larikan atau barisan. Pemupukan dilakukan dengan cara menaburkan pupuk di antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Untuk tanaman tahunan, ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dengan daun terjauh atau tajuk daun, dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Pupuk yang digunakan relatif sedikit. 2. Jarak tanam antar tanaman yang dipupuk cukup jarang dan jarak antara barisan pertanaman cukup jarang. 3. Kesuburan tanah rendah. 4. Tanaman dengan perkembangan akar yang sedikit. Yang 5. Untuk tanah tegalan atau darat. 4. Pemupukan dengan cara ditempatkan dalam lubang. Pemupukan dilakukan dengan cara pupuk dibenamkan ke dalam lubang di samping batang sedalam kurang lebih 10 cm dan ditutup dengan tanah. Untuk tanaman tahunan, pupuk dibenamkan ke dalam lubang pupuk yang melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dengan daun terjauh atau tajuk daun, dan ditutupi kembali dengan tanah. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan sama dengan pemupukan cara larikan atau barisan. 5. Pemupukan melalui penyemprotan daun tanaman. Pemupukan dengan cara penyemprotan menggunakan pupuk yang dilarutkan dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung kepada daun dengan alat penyemprot biasa atau hand sprayer.
pada lahan yang luas dapat menggunakan pesawat terbang. Baiklah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan pupuk. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.